Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratin mukarramin, ahibail kiram, seluruh jamaah surau al-Maghfirah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Rasa syukur kita tiada henti-hentinya kita hantarkan kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Allah luar biasa memberikan kita nikmat hingga kita masih diberikan kesehatan afiat, ketetapan iman, rasa senang, rasa sedih, dan seluruh rasa yang kita rasakan ini semua pemberian yang patut kita syukuri dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan lisan yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijadikan makhluk atau dijadikan hamba Allah yang pandai dalam satu ibadah bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lisan yang senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Malam hari ini ada sedikit amanah pengguruan yang mungkin kemarin saya khilaf sebenarnya. Jadi pesan guru, setiap dimanapun kamu isi taklim, jangan lupa ijazahkan sholawat busyra. Sholawat busyra ini sholawat kabar gembira. Jadi salah satu guru kami itu bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam mimpi beliau ketemu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah langsung mengucapkan selawat tersebut. Jadi guru kami ini minta kepada Nabi Muhammad, berikan kami pandangan untuk akhir zaman. Dalam mimpi seperti itu, sehingga Rasulullah langsung mengucapkan, saya beri kamu dan umat akhir zaman namanya sholawat busyra. Jadi sholawat busyra ini sholawat yang langsung datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di antara fadilahnya itu banyak. Di antara fadilahnya yaitu untuk menunaikan hajat apapun. Yang kedua, apabila ada penyakit dengan ikhtiar sholawat busyra, insya Allah sembuh. Yang ketiga, tentunya menambah kecintaan Allah dan kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibacanya 41 kali setelah sholat subuh. Jadi sholawat ini mungkin sudah sering kita dengarkan beredar, cuma kebetulan kami alhamdulillah langsung dapat ijazah mutasilnya yang langsung bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sholawat itu sebenarnya tidak perlu ijazah, cuma agar terasa dekat dan mengamalkannya agar lebih nyaman, maka perlulah ijazah. Jadi ini pesan keguruan, amanah keguruan yang harus disampaikan. Mungkin ada yang sudah tahu, sholawat busyra itu kalau dinyanyikan pakai irama tibil qulub. Ya, Allahumma shalli wa sallim ala
وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Seperti itu teksnya. Saya ijazahkan, nanti teksnya boleh dicari di internet. Boleh dicari di internet, itu diperbolehkan. Yang penting dapat ijazah tuntas saja. Saya ijazahkan insyaallah pada malam hari ini. Gunakan itu dibaca 41 kali. Yang hajatnya wajar, kata guru kami. Dan ini langsung dari Nabi Muhammad. Yang hajatnya agak bukan kurang ajar, yang hajatnya itu agak di atas wajar, di atas kata wajar, maka baca 121 kali sebanyak 40 hari. Bahkan disampaikan oleh guru kami, dan ini sudah banyak yang membuktikan tahadutsan bernikmah yang belum punya momongan keturunan dibaca 121 kali selama 3 bulan. Alhamdulillah 3 bulan ke depan langsung diisi. Inilah salah satu keberkahan sholawat yang harus kita dawamkan. Banyak di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini banyak. Nabi menitipkan sholawat banyak. Ada sholawat Bushra, ada lagi sholawat Sayyidi Sadat. Sholawat Sayyidi Sadat ini langsung diberikan Nabi Muhammad kepada Habib Hasan As-Saddam, pimpinan Nurul Mustafa. Alhamdulillah ijazah mutasilnya pun kami dapat. Jadi sholawat Bushra dulu. Insya Allah dengan sholawat Bushra keberkahan apapun akan sampai kepada kita semua, karena bersolawat kepada Rasulullah SAW tidak ada kata ruginya. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki, mari kita sama-sama berdoa surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ala baitil kiram. A'adallahu alaina wa hajatana wa ahsin wa qasidana wa balligh ma'mudana wastaqim wa ala wa yassir murul ila akhir khususan dalam masalah dari kita atas kami dan terdaya asal itu juga rahmat Rabbi Allah yang berada di firman wa yaqulu bi asrarihi wa anwarihi wa ulumi wa nafatihi fi dini wa dunya akhirah sayyidina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Minggu lalu kita bahas tentang syurutul wudu, yaitu syarat-syarat sah wudu. Sekarang insya Allah kita akan memasuki dawaqidul wudu. Dawaqidul wudu itu apa-apa yang membatalkan wudu. Sebelum kita bahas dawaqidul wudu, saya akan sedikit membahas tentang makruh wudu. Apa aja yang makruh dalam wudu ini diambil dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan Imam Nawawi. Maraqil Ubudiyah itu karangan syarah daripada Bidayatul Hidayah. Jadi ada tujuh hal-hal yang makruh dalam berwudu. Pertama, la yanfud yadaika fatarashshal ma'a. Jadi jangan mempercikan air dari tanganmu, baik itu dari bekas wudu yang ada kita sekat terus kita percikan, termasuk setelah itu ada bekas air di tangan kita percikan ke dalam tempat kita wudu. Itu hukumnya makruh. Jadi kalau misalkan ada air yang memang bekas daripada wudhu kita, itu makruh sebenarnya untuk disekat, untuk dilap itu makruh. Termasuk ketika kita lap, kita percikan kembali itu makruh. Bahkan kata Imam Nawawi, ini adalah salah satu ibadah yang sangat tidak dianjurkan. Karena setiap tetesan wudhu dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu adalah satu pengampunan dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kitanya penggugur dosa. Karena wudhu itu salah satunya penggugur dosa-dosa kita. Maka jangan dipercikan, termasuk apalagi ada air di tangan kita. Setelah wudhu ini kan biasa ada air di tangan kita.
tahu-tahu kita percikan ke dalam, anggaplah kita wudhu di baskom atau di ember besar atau di bak. Setelah itu kita percikan seperti ini. Itu makruh hukumnya. Itu makruh dan tidak dianjurkan oleh Imam Nawawi. Jadi jangan mempercikan air ke tempat kita wudhu atau bekas daripada sisa air yang ada di wudhu kita. Diseka aja itu tidak boleh. Bukan tidak boleh sampai ke taraf haram, tidak, tapi makruh. Makruh ini kan perbuatan yang tidak disukai Allah, tapi tidak masalah dilakukan. Tapi afdolnya, bagusnya ditinggalkan seperti itu. Itu makruh. Jadi tidak sampai ke taraf haram. Yang kedua, wala talzam wajhaka wala rasyaka bil ma'i latman, yaitu janganlah kamu melempar air ke mukamu kalau dalam keadaan berwudu, termasuk juga ke kepalamu. Contohnya seperti ini. Kita wudu kan nampung air di tangan. Di tangannya kita tampung air. Mau basuh muka otomatis kita dekatkan seperti itu. Jadi jangan sampai, kata Imam Nawawi, kamu ambil air untuk membasuhnya, kamu lempar air tersebut ke mukamu. Jadi seperti itu. Tes seperti itu. Tidak didekatkan, karena kan di sini termasuk daripada niatnya itu kan ketika tersampainya air ke dalam anggota wajib wudu pertama, yaitu wajah. Anggota wajib pertama wajah. Jadi jangan sampai dilempar seperti itu. Itu tidak boleh. Itu makruh hukumnya, termasuk ketika kepala kita lempar seperti ini. Kan banyak seperti itu. Ketika ada air mengucur di keran, anggaplah kita wudu di keran, kita lempar seperti ini aja. Sah wudunya, tapi makruh. Karena airnya sampai kepada rasnya, sampai. Cuma makruh, ini harus ditinggalkan. Tidak sampai ke taraf haram, tapi harus ditinggalkan, termasuk muka. Yang ibu-ibu yang perempuan pakai make up, takut make upnya banyak-banyakan luntur, biar nambalnya sedikit nanti dilempar di muka. Jangan seperti itu. Jadi walaupun make up bisa make up pulang. Malas ulun hendak mau make up pulang, lempar aja biar sedikit ditambelnya. Jangan. Untuk urusan agama, untuk urusan syariat, jangan setengah-setengah. Kalau untuk urusan syariat jangan setengah-setengah. Kita harus terjun masuk ke dalamnya. Jadi tetap seperti itu, basuh seperti biasa, dekatkan air kepada anggota yang wajib basah wudu seperti itu. Termasuk juga ke tangan. Tangan itu kan gayung, seperti itu, dilempar seperti itu makruh. Jadi itu tidak dianjurkan oleh ulama-ulama kita. Yang ketiga adalah wala tatakallam fil asda'il wudu. Janganlah kamu berbicara ketika kamu sedang mau berwudu. Itu makruh hukum yang berbicara. Terkecuali memang berbicaranya ada penyebab yang memang harus kita bicara. Contohnya seperti ini, kita wudu di samping kita orangnya tidak paham wudu. Anggotanya itu terbalik-balik. Dia niat, dia habis basuh muka atau dia basuh kaki dulu. Kalau dia baru masuk kepala atau baru masuk tangan, itu boleh kita tegur dia, itu boleh. Malah itu dianjurkan. Termasuk apabila ada orang yang kurang paham bagaimana cara berwudu, dia bertanya kepada kita di samping. Kebetulan kita punya ilmu wudu, maka jelaskan, ikuti saya, itu diperbolehkan. Pada ulama itu diperbolehkan. Ikuti saya, bagian-bagian yang saya basuhi itu yang Anda basuh. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus seperti itu. Jadi itu yang diperbolehkan. Tapi aku bergibah di kamar mandi pas wudu itu kan ada bule yang kayak itu. Bergibah, tahu lah itu tuh gitu. Injak kayak ini kan ada bule. Termasuk omongan yang memang tidak ada unsur kebaikan di dalam penjelasan. Itu makruh. Bukan makruh lagi haram seperti itu. Itu tidak boleh. Apalagi bicarakan orang ketika wudu itu tidak boleh. Jadi yang diperbolehkan yang seperti demikian tadi. Jadi kalau memang ada yang tidak paham, itu boleh kita ajarkan, boleh kita kasih tahu, walaupun kita dalam keadaan tengah-tengah sedang berwudu, itu diperbolehkan. Termasuk misalkan ada perempuan wudunya agak terbuka tempatnya, tidak tertutup
tidak tertutup. Tahu-tahu yang tengah-tengah berwudu, ketika dia membasuh bagian dari salah satu wudhunya, melintas laki-laki yang sampingnya ini tersingkap auratnya, bisa langgam dan rambutnya terurai, maka dia bilang auratmu tutup. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan sebenarnya. Auratmu tutup, auratmu kelihatan, rambutmu kelihatan, misalkan rambutmu kelihatan atau misalkan ilmu kelihatan betul. Jadi kalau itu yang diajar, kalau guru kami pernah mengajarkan kepada santri-santri putri itu seperti ini. Kalau misalkan para akhwat, para ibu-ibu atau para kakak-kakak, para adik-adik yang kelaminnya adalah perempuan, kalau misalkan wudhu di tempat yang terbuka, memang di tempat tersebut tidak ada lagi tempat yang memang yang tertutup. Kalau kamar mandi kan itu boleh, cuma nanti ada bab khusus kalau kamar mandi di tempat terbuka terlebih dahulu, sehingga tidak ada tempat ruang untuk menutup aurat itu sedikit kemungkinannya. Maka kalau misalkan kalian pergi berkelompok, maka gantian tutupi itu yang lagi wudhu. Jadi seperti itu kata guru kami Yesudeni, tutupi itu yang wudhu dia dulu, habis itu kita buat barisan untuk menutupi dia, khawatir auratnya terlihat oleh lawan jenisnya. Jadi seperti itu, saking kehati-hatiannya ulama-ulama kita mengambil suatu keputusan. Agar kenapa? Agar tidak terjerumus ke dalam yang memang sebenarnya itu adalah melanggar itu. Jadi sampai seperti itu. Kalau berkelompokan lagi berkeluarga kan mahram, misalkan pak ibu mau berwudu, nah ibu mau berwudu, tutupi misalkan. Buat tutupin seperti itu. Dipercepat wudhunya, seperti itu diperbolehkan hal-hal yang demikian. Jadi itu yang diajarkan oleh guru kami Kiai Supriyadi, agar menjaga aurat saat berwudhu di tempat depan muka umum. Tapi kalau misalkan lebih bagus lagi kayak gini, misalkan dari rumah kita misalkan mau tujuan ke sini, kita dari rumah sudah wudhu, itu lebih bagus lagi. Tinggal jaga wudhunya, jaga wudhu itu tidak masalah. Yang selanjutnya, wala tazid fil ghasli, jangan engkau menambah daripada basuhan wudhunya. Maksudnya kan sudah dianjurkan oleh Rasulullah itu 3 kali maksimal. Pertama itu adalah wajibnya, yang kedua itu lebih bagusnya, yang ketiga itu basuhan ketiga itulah afdolnya. Kalau 1, 2, 3 misalkan mau ngerjakan satu, karena gini, ini ada kejadian yang pernah ditanyakan oleh kami dan kami bertanya juga kepada guru kami. Misalkan nih jamaah sudah mau mulai, imamnya udah baca subuh baku faidah tasbih subuh ditambah bisolat, tahu kita masih di tempat yang wudhu. Kalau misalkan kita lakukan basuhnya 3 kali, ini masbuk kita nih. Masbuk, maka saya pernah tanya sama kiai saya, sama guru fikih saya, ini bagaimana solusinya? Kata beliau, menjaga sholat jamaah itu lebih bagus daripada engkau membasuh 3 kali. Engkau membasuh 3 kali dari anggota wudhu. Kenapa demikian? Lebih bagus kamu menjaga sholat jamaah yang hukumnya itu adalah wajib, daripada kamu menjalankan hal yang seperti ini. Karena apa? Karena ada keafdolan. Kalau tidak salah, kitab yang beliau bahas itu I'anatul Thalibin, kalau tidak salah. I'anatul Thalibin. Jadi ada dalil yang seperti itu. Kita nih harus menjaga yang ininya. Jamaah sudah mau mulai, imam Allahu Akbar, kalau kita basuh 3 kali semuanya masbuk kita. Karena apa? Beliau bilang likulli syai'in shafwah wa shafwatu shalat takbiratul ula ma'al imam. Jadi semua itu punya keutamaan, segala sesuatu itu punya keutamaan. Tapi keutamaan dalam sholat berjamaah itu adalah di mana seorang makmum takbiratul ula, takbiratul ihramnya itu bersamaan dengan imam. Jadi ini tolak ukur basul masailnya. Basul masailnya seperti itu. Jadi kalau misalkan bapak dan ibu di jamaah sudah mau mulai, imam sudah mengisyaratkan dia sudah mau takbiratul ihram, tidak masalah satu anggota wudhu, 1 kali basuhan anggota wudhu semuanya tidak masalah. Itu sah, asalkan apa yang wajib terkena daripada air wudhu itu terkena secara sempurna.
terkena secara sempurna, walaupun cuma 1 kali basuhan. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau itu pernah berwudu dengan 1 aqua gelas. 1 aqua gelas. Jadi dengan 1 aqua gelas, namun 3 kali basuhan sampai tangan habis dah aquanya. Jadi beliau pernah berwudu dengan 1 aqua gelas. 1 aqua gelas itu semua dibasuh dengan satu-satu, dan itu cara beliau membasuh luar biasa. Nah, beliau tumpahkan, bisa kita contohkan tangan aja, ke dalam tangan sampai tidak bisa dikit. Jadi misalkan beliau, kemarin kami melihat, beliau tumpahkan sedikit airnya, beliau basuh langsung, dan di antara basuhan ini tidak putus. Langsung beliau seperti itu, tidak putus. Jadi kena semuanya, 1 kali basuh langsung kena semuanya. Itu kami lihat cara wudunya yang dicontohkan kemarin oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang beliau terkenal dengan Habib Umar bin Hafid. Nah, itu cara wudu beliau, termasuk ketika beliau itu meninggalkan kumur-kumurnya tidak, istinsyaknya tidak, langsung beliau niat dan langsung basuh anggota wajib wudunya saja. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah karena airnya segini. Beliau itu mendemonstrasikan, mencontohkan bagaimana cara wudu dengan air yang segini, kata beliau. Dan ini sah. Dan itu sah. Jadi kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu umroh, amin ya rabbal alamin, atau haji, kata guru kami, selalu sediakan air ru'ain kana galin, walaupun air itu sedikit, dengan ukuran 1 aqua gelas, untuk kita berwudu nanti di hammamnya pesawat. Untuk kita wudu di hammamnya pesawat. Jadi itu diharuskan. Karena kenapa? Walaupun nanti misalkan kita kan ada isyarat-isyarat waktu sholat pada saat di pesawat itu. Jadi ketika kita mau isyarat waktu sholat, kita bisa sholat dengan air tersebut. Karena di antara pendapat tayamum ini ada pula tayamum yang memang harus natural, menyiapkan anunya, menyiapkan tanahnya. Jadi ada suatu pendapat yang mengatakan kalau sudah tercampur cat seperti ini tidak bisa ditayamumkan. Karena bukan natural, bukan menyiapkan, dan tercampur dalam, misalkan dalam wagairiha, tercampur dengan sesuatu. Tapi ada satu pendapat lain juga di mazhab Imam Syafi'i, ini diperbolehkan. Tapi nanti kita masuk itu kita bahas di bab tayamum. Jadi jangan sampai kita menambah daripada 3 kali basuhan wudu yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wala takthur sabbal ma min ghairi hajah. Jadi ini yang penting. Ini pernah dibahas oleh guru fikih kami Kiai Taufikur Rahman. Kita itu jangan sampai menggunakan air itu terlalu banyak terkecuali ada hajat tertentu. Wudu putar aja kerannya sedikit, yang kira-kira air tersebut tidak mengucur banyak, yang seharusnya air yang mengucur banyak tersebut bisa digunakan untuk orang lain berwudu. Ini makruh hukumnya, makruh katanya. Jadi putar aja sedikit yang sekira kita bisa wudu dengan itu kan. Jangan putar full hingga amburan air tersebut yang seharusnya air itu kita bisa digunakan untuk orang lain berwudu. Kata beliau seperti itu. Jadi putarnya sedikit seukuran kita bisa basah dengan air tersebut. Gunakan air tersebut seperti itu. Yang kedua, beliau mengisyaratkan betul. Kalau misalkan mohon maaf sekali ada memang tempat wudhu yang dibangun dengan dana wakaf, ini hati-hati kata beliau. Karena yang namanya wakaf itu tidak boleh sembarangan, termasuk airnya yang kita gunakan untuk berwudhu itu jangan sembarangan kata beliau. Orang apalagi untuk kepentingan pribadi di luar kepentingan yang memang mewakafkan tersebut untuk itu. Contoh
Pewakaf ingin mewakafkan tempat wudhu yang harusnya dan semestinya digunakan untuk wudhu, kalaupun tergabung dengan kamar mandi, itu boleh digunakan untuk hajat karena sesuatu yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Tapi kalau misalkan digunakan untuk pribadi tanpa izin daripada pengurus yang diberikan amanah tersebut, maka ini hati-hati, kata Kiai Taufik. Di antara hati-hatinya, di dalam sebuah kitab yang beliau jelaskan tersebut, orang yang menggunakan hak wakaf untuk kepentingan pribadi dia, maka pertama dalam kitab tersebut dijelaskan oleh ulama, naqisul umri, dikurangi umurnya, naqisul akli, dikurangi akal-akalnya, yang yarfa'ul barakah, diangkat keberkahan ilmunya. Jadi ini hati-hati. Tapi kalau misalkan kata beliau, anggaplah lagi kemarau, tahu-tahunya di masjid ini bagus airnya, maka izin dulu, kata beliau, izin dulu kepada yang penanggung jawabnya. Penanggung jawab, saya di rumah kosong air, saya belum mandi, boleh nggak saya mandi? Maka kalau kata pengurusnya bilang silahkan. Dan di antara kata silahkan tersebut, kita gunakan secukupnya. Jangan mentang-mentang masjid ini ada yang terjadi dulu tuh di Jawa sana. Pas betul di hadapan rumah Kiai Taufik, beliau cerita. Jadi musholanya ada seorang warga, Hondanya kotor. Dia pula udah siap-siap salat sama sabun. Jadi dicucukkannya lah selang itu ke tempat keran wudhunya, dicucinya Honda Kiai Taufik. Datang, bang jangan kayak gitu. Itu tidak boleh, abang belum izin. Kenapa gitu Ustaz? Abang mau umur abang berkurang lagi besok, kadang-kadang Ustaz gitu kan. Jadi jangan sembarangan, karena ini dibangun dengan wakafnya seseorang. Dan wakafnya seseorang tersebut, dia mengharapkan sesuatu dari wakafnya itu. Kita jangan gunakan mentang-mentang ini untuk umat, kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita, itu tidak boleh. Jadi jangan sampai hal-hal yang seperti itu ada. Pun kalau memang ada urusan yang pribadi, izin kepada yang diberikan amanah untuk mengurus itu. Jadi jangan sampai kita menuangkan air itu terlalu banyak melebihi hajat kita. Itu tidak boleh. Yang selanjutnya, wala tatawaddau bil ma'il musyammasi. Jangan engkau berwudu, makruh hukumnya engkau berwudu dengan air yang terjemur sinar matahari. Di sini dibatasi, bukan seluruh airnya, tapi terjemur di sini adalah wadahnya. Wadahnya, contoh misalkan ada toran tahu toran apa? Toran atau apa? Yang oren tuh, yang 500 liter atau 1000 liter, tangki. Mas malu masih kebawa bahasa sana, bahasa toran namanya. Yang tangki itu yang misalkan kalau dikata apa dalam fikih itu, yang dikatakan makruh hukumnya itu tangki yang dari aluminium. Tangki yang dasarnya itu adalah logam. Karena logam ini ketika tersorot matahari, ada sebab-sebab yang senyawa yang tinggal yang buruk, kata beliau. Jadi ini sudah diteliti, katanya. Ini sudah diteliti, maka muncullah hukum seperti ini. Kalau punya tangki dalam sebuah musola, majlis, masjid dan lain-lain, termasuk rumah, usahakan tangkinya tersebut tidak dari logam. Kan ada kalau tidak salah tangki yang warna aluminium. Nah itu jangan digunakan, kata beliau. Karena itu termasuk yang dikatakan musyambas. Dan ketika saya baca keterangan daripada Imam Nawawi itu, karena saya tulis cuma sedikit aja, di keterangan Imam Nawawi itu memang betul adalah tangki yang berlogam, yang sifatnya itu adalah logam, bukan tangki yang terbuat dari itu bahannya apa? Fiber karet atau fiber, itu tidak masalah. Yang terbuat dari yang bentuknya seperti yang warna oranye beredar itu tidak masalah, itu tidak masalah. Jadi jangan yang digunakan penampungan tersebut dengan yang logam. Pun kalau misalkan yang ada sumur,
Yang penting sumur tidak dibangun dari logam. Sugih juga dibangun sumur dari logam. Ya. Jadi seperti itu yang dikatakan musyammas, air yang terjemur atau yang tersorot dengan pada sinar matahari yang makruh. Bukan tidak boleh, makruh. Kalau Imam Persia, Imam Nawawi. Yang ketujuh, wala min awanil sufriyah, jangan kamu wudhu di wadah yang kekuning-kuningan. Sama ini seperti yang nomor 6 tadi. Sama seperti yang nomor 6, jangan kamu berwudhu dengan yang ditampung wadah tersebut yang logam kekuning-kuningan, yang maksudnya ini terbuat dari emas, terbuat dari perak. Karena orang zaman dulu itu ada kayak tampayan, tahu ya tampayan ya namanya, tampayan, kendi yang memang terbuat dari kuningan, terbuat dari perak. Orang dulu luar biasa, buat kendi aja pakai kuningan, perak dan lain-lain. Namun kita kan tanah liat, yang tanah liat tidak masalah. Tapi namun orang dulu ada memang kendi yang dari emas, kuning-kuningan, yang dari logam perak, yang dari logam yang lain-lain, itu ada. Jadi jangan kamu berwudu dari air yang ditampung dengan logam tersebut. Itu hukumnya makruh. Jadi inilah makruh dalam wudu ada 7. Mudah-mudahan bisa diingat. Kita masuk kepada pembahasan kitab Safinatun Najah. Faslun, bermula ini yaitu suatu pasal. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Bermula segala macam yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Di luar 4 perkara ini tidak batal wudunya. Ini diingat baik-baik. Yang membatalkan wudu itu dalam fikih itu cuma 4 perkara. Di luar 4 perkara ini tidak batal wudunya. Pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-maniyah. Apa-apa yang keluar dari salah satu lubang, kubulin aw duburin, lubang depan, lubang belakang. Saya lebih enak katakan bemper. Bemper depan, bemper belakang. Rihun, angin, aw ghairuhu, atau yang lainnya. Illal maniyah, terkecuali mani. Jadi apapun yang keluar daripada 2 lubang tersebut, salah satunya daripada 2 lubang tersebut, maka batal wudunya walaupun sekadar angin yang keluar. Angin itu kayak kentut lah bahasa kitanya. Kentut itu dari lubang belakang, termasuk kecuali mani. Mani tidak membatalkan wudunya, tapi lebih berat, dia harus mandi besar. Dia harus mandi besar. Jadi kalau selain mandi itu batal. Kencingkah batal, kentutkah batal, tercepirin sedikitkah batal, apalagi mandi batal. Kan ada mandi, ada mandi, batal. Yang seperti itu batal. Mutiarakah batal, emaskah batal, perakkah, duit 100.000 kah yang keluar, batal. Itu batal ini, terkecuali air mani. Wah Ustaz, air mani lebih tinggi derajat daripada mutiara, kadang kayak itu juga, kadang kayak itu juga. Jadi itu yang pertama ini harus diingat biar kita nih tidak bingung, aku ini batal wudu kada. Ini yang pertama, apapun yang keluar dari salah satu 2 lubang, lubang depan ataupun lubang belakang, angin ataupun yang lainnya terkecuali mani. Ada catatan sedikit untuk orang-orang yang gemuk. Misalkan dia habis BAB, toharoh dari BAB-nya, dia wudhu, sempurna wudhunya, tahu-tahu pas dia berjalan sedikit ada kayak bunyi pes, ada yang suara kayak itu. Tahu-tahu kayak ada yang bunyi decitan itu di bagian belakangnya, pes. Sedangkan itu bukan angin, itu tidak batal. Itu bunyi antara halak atau dubur itu tergesek dengan kulit yang lainnya. Jadi pes, bunyi kayak gitu. Kenapa Ustaz? Karena saya pernah nanya langsung ke guru saya.
Saya sering seperti itu karena kenapa? Bobot badan yang seperti ini. Jadi saya khawatir, karena kekhawatiran saya akhirnya saya temuin Kiai Taufik itu. Kiai, saya ini kalau habis daripada buang air besar, saya wudhu. Karena kekhawatiran was-was saya, was-was luar biasa saya ini salah satu godaan setan was-was. Karena was-was saya batal. Karena kenapa? Ketika saya bangkit dari ruku untuk iktidal, ada bunyi pes, atau kayak kulit tergesek, tapi seperti angin. Ini gimana Kiai? Oh itu tidak masalah, karena itu bukan yang keluar dari dalam. Dari dalam, yang namanya keluar itu dari dalam keluar. Itu yang keluar. Kalau misalkan dari luar ke dalam, itu masuk namanya. Jadi kalau yang seperti itu halaqatud dubur lagi bersentuhan dengan kulitnya, kulit halaqatud dubur lainnya. Halaqatud dubur itu lubang tempat keluarnya itu namanya halaqatud dubur. Jadi saya haluskan bahasanya. Itu berdecitan seperti ini karena orang gemuk itu rapatnya itu melebihi orang kurus, hingga tergerak sedikit aja bagiannya pas dia itu akan berbunyi. Nah itu jadi jangan khawatir, jangan was-was, jangan ragu kalau misalkan ada orang yang bobot badannya 11, 12 sama saya, itu jangan takut. Selagi itu bukan angin kentut. Amun kentut kan kita tahu kayak mana rasanya dia keluar, rasanya dia kayak mana bunyinya dan harumnya. Kan kita tahu kentut itu. Jadi jangan timbul was-was untuk seperti itu. Tahu-tahu batal, dibatalkannya sholat dia wudhu lagi karena habis taharahnya ini belum kering, dia tetap akan berbunyi. Tetap akan berbunyi sampai dia kering. Amun kayak itu kapan sholatnya kita? Berbunyi sedikit batal wudhu, berbunyi sedikit batal wudhu, habis ember. Kan repot yang kayak gitu. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Jadi jangan sampai, karena saya kali ini saya langsung tanyakan kepada guru saya Kiai Taufik tersebut. Itu yang pertama, ingat baik-baik yang batalkan wudhu itu cuma 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari lubang depan ataupun lubang belakang, anginkah atau yang lainnya kah, terkecuali yang mana? Yang kedua, zawalul akli. Zawalul akli itu derajatnya 3. Zawalul akli itu apa Ustaz? Hilang akal. Hilang akal itu derajatnya ada 3. Pertama, hilang akal karena dia gila. Kedua, hilang akal karena dia pingsan. Ketiga, hilang akal karena dia tidur. Kalau di sini zawalul akli binaumin aw ghairihi. Jadi hilangnya akal disebabkan karena tidur atau yang lainnya. Tidurnya ini seperti apa? Kata ulama kita, tidurnya yang terabah. Mau terabah kah, terlentang kah, yang seperti itu. Tapi tidurnya orang yang duduk batal apa tidak? Tidurnya orang yang duduk di sini illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard. Jadi terkecuali tidurnya orang yang duduk yang menetap dan dia tidak berpindah posisi dari tempat dia duduk, itu tidak batal wudhunya. Contoh misalkan seperti ini. Karena ini pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Jadi saat itu kejadiannya mau sholat isya. Sholat isya-nya ini agak ngaret, agak lama waktunya, hingga para sahabat itu semua tertidur seperti ini, tertidur menunggu Rasulullah untuk menjadi imam. Tertidur sahabat semua, hingga Rasulullah datang, barulah mereka qomat dan mereka langsung melaksanakan sholat. Tidak ditegur sama Rasulullah karena tidurnya mereka duduk dan tidak berpindah sedikit pun, tidak tergerak bagaimanapun, ibarat tidurnya patung, seperti patung. Nah, yang harus digarisbawahi tidurnya orang duduk seperti ini, kalau terangkat misalkan posisi duduknya. Jadi Kiai Taufik itu menggambarkan seperti ini.
Terangkatnya itu kan kalau kita tidurnya kadang ada yang tidak selau. Ada yang bisa tidur kayak gini, mau worok ataupun tidak, itu tidak batal kata guru kami. Tapi ketika saya belajar kepada guru satu lagi, ada yang bilang batal. Jadi saya ambil pendapat yang tidak batal kalau misalkan duduknya itu menetap dan dia tidak gerak seperti ini. Tapi ada orang tidur, dia tuh banyak gaya. Jadi contoh, ininya terangkat, bagian dungkulnya terangkat, maka itu batal dulu. Yang kedua, ciruk ke bawah. Ciruk ke bawah itu batal wudunya, karena dia sudah lagi tidak di posisi duduk yang menetap, yang memakini makada wudunya. Yang selanjutnya seperti apa? Duduk dalam keadaan pakai abuah. Hati-hati, pakai habuah. Habuah itu yang biasa digunakan untuk para habaib dulu, ikan. Itu tidak boleh. Terus yang kedua, yang bersender di tembok, nyenyak, yang saya bersender di tembok itu nyenyak, bukan tidurnya nyenyak. Karena orang tidur yang menetap seperti ini, dia akan masih dengar. Dia masih dengar suara-suara lainnya. Tidak ada percaya, coba guring sekarang saya mau pandir, coba guring, pasti masih dengar suara saya. Dia masih dengar suaranya, tapi amun ia sudah menyender, ini terangkat. Kalau dalam keadaan menyender ini terangkat, ya, tidak usah dibangunkan sampai sholat selesai pun dia akan tetap tidur. Beda dengan orang yang tidur seperti ini. Dia akan sadar, termasuk orang saya suka lihat kalau di sholat Jumat. Di sholat Jumat itu kan banyak yang tidur seperti ini. Ketika khatib sudah ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ihsan, langsung bangun dia tahu sholat ini. Dia tahu, dia sadar. Jadi tidur yang seperti ini harus digarisbawahi. Tidurnya itu adalah yang menetap, tidak berubah posisinya, tidak terangkat sedikit pun dari tempat duduknya yang pertama. Tapi amun cuma sekedar kepalanya, kada masalah. Berdiri kayak gini pun kepalanya kada masalah. Tapi kalau cuma kayak gini kan ada yang suka kayak gini. Asalkan ini posisi duduknya yang tidak berubah, tidak terangkat dan lain segala macam. Itu yang diperhatikan. Yang selanjutnya wathalithu iltiqa'u basyaratain rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Tersentuhnya dua kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan dia sudah balik, sudah muncul yang namanya syahwatnya tanpa ada penghalang, maka batal wudunya. Suami istri tersentuhan batal, illa terkecuali suaminya itu saking rindunya sudah lama tidak ketemu sama istrinya, yang dia sentuh adalah gigi istrinya, maka tidak batal. Bukan kulit sama kulit. Umi, abi rindu sama Umi, tapi kita sudah berwudu dua-duanya, boleh nggak abi sentuh gigi Umi? Boleh katanya, itu iseng laki-laki. Boleh tidak batal sentuhan kulit kepada gigi, atau saking rindunya abi kepada Umi, boleh tidak abi pegang kukunya Umi? Boleh. Kayak gitu boleh. Tidak batal wudunya, tidak batal. Yang ketiga apalagi yang tidak batal? Rambut itu tidak masalah. Rambut menyentuh rambut laki-laki, menyentuh rambut perempuan, perempuan menyentuh rambut laki-laki, itu tidak membatalkan wudu.
Di mazhab kita Imam Syafi'i yang membatalkan wudu adalah tersentuhnya dua kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, yang sudah ada syahwatnya, tanpa ada penghalang di antara kulitnya setipis apapun maka batal. Tapi kalau misalkan ibu pakai stocking ya namanya, apa tuh namanya? Ada yang tipis tuh kan, tipis untuk sarung tangan tuh, tapi kelihatan kulitnya. Ada kan? Itu mau berjabat tangan sama suami, itu ibu tidak batal wudu, asalkan tangannya jangan ibu cium. Pertanyaannya, sering ada suami ngelunjak di istri, kalau bahasa Sundanya kayak itu. Iya budak ngelunjak ke air. Kenapa saya lebih bisa bahasa Sunda? Karena saya lama di daerah Sunda. Ibu bilang, bang boleh salam, boleh salam. Babuk nggak seperti itu, kayak ini kan? Babuk nggak? Babuk. Jadi kalau pakai mukena setelah sholat, kalau mau memang nggak mau batal bentuknya, suruhnya abangnya itu pakai sorban, sehingga kita bisa cium tangan seperti itu nggak batal bentuknya. Oke, sampai situ wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu isya, Ustaz Syukur sudah mendelik. Saya itu orang yang paling peka terhadap lingkungan kalau soal ini. Oh, sudah masuk waktu isya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kata saya, sebuah datang dari saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum bi nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan takfa'una biha anatuna wa tahun ya man amarahu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, min ahli al-ilmi istiqamah bi al-Qur'an wa ibadah wa akhlaqul karimah, wa nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban wa khuluqan hasanan warzuqna wa iyyahum wa fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.